Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Hijrah TV yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kembali bersama kami dalam program Hijrah TV, dalam program Baihaqi, Belajar Akidah Islam, yang insya Allah tetap dibersamai oleh guru kita Ustadz Afifi Abdul Wadud Hafizullah Ta'ala. Taib, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mewaspadai bahaya riya dan ujub. Bagi para pemirsa yang hendak bertanya kepada Ustadz, boleh bertanya di kolom komentar atau live chat, atau bisa mengirimkan pesan singkat WhatsApp di nomor 0813 2552 4816. Kami ulangi, bagi pemirsa yang hendak bertanya kepada Ustadz, bisa melalui pesan WA di nomor 0813 2552 4816, atau bisa menelpon di telepon seluler di 0813 2552 4815. Kami ulangi, di telepon seluler 0813 2552 4815. Taib, untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Afifi Hafizullah Ta'ala, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhal maskur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa Hijrah TV, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan program kita Baihaqi, Belajar Akidah Islam, yang kita selenggarakan setiap Jumat sore. Kita telah melalui beberapa pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok pembahasan akidah, dan sore ini kita insya Allah akan menyampaikan tema pembahasan mewaspadai bahaya riya dan ujub. Ayat yang sangat inti yang senantiasa kita baca dalam setiap salat kita, dan bahkan merupakan bacaan rukun atau menjadi sebuah rukun dalam salat kita, yaitu bacaan suratul Fatihah. Dan suratul Fatihah ini dikenal dengan istilah Ummul Kitab, induknya kitab. Dikatakan Ummul Kitab karena seluruh kandungan isi Al-Quran itu ringkasannya ada di dalam suratul Fatihah. Yang Al-Quran secara garis besar berbicara tentang tema tauhid yang pertama, yang kedua tema ahkam, hukum-hukum syariat, yang ketiga tema al-qasas, yakni kisah-kisah. Ketiga tema ini adalah tema besar Al-Quranul Karim, dan ketiga tema ini ada di dalam suratul Fatihah. Al-Fatihah dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bicara tentang tauhid, bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Bicara tentang Allah, Allah zat yang maha terpuji, yang semua pujian kembalinya kepada Allah. Allah adalah Rabbul alamin, yang menciptakan alam semesta, yang memiliki segala-galanya, yang mengatur seluruh alam semesta yang ada ini. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim adalah asma Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bicara tentang Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, demikian pula Allah sang penguasa di hari pembalasan. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, penegasan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan penegasan doa pertolongan, minta tolong kepada Allah SWT. Ini adalah masalah tauhid. Ini adalah perkara tauhid yang bicara tentang Allah dan ubudiyah yang wajib dia berikan totalitas kepada Allah SWT. Ihdinas siratal mustaqim, ini adalah bicara tentang ahkam. As-sirat al-mustaqim adalah syariat Allah, Islam, yang merupakan syariat yang harus kita ikuti ketika kita ingin menjadi hamba Allah, ingin mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bicara tentang masalah ahkam syariat, apa yang mesti kita lalui dalam agama ini, yang kita jalankan dalam agama ini, dalam beribadah kepada Allah taala. Kemudian siratal ladzina an'amta alaihim,
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini bicara tentang qasas. Ini kisah tentang orang-orang yang mereka di atas siratal mustaqim, orang yang mereka Allah berikan kenikmatan untuk senantiasa lurus di atas siratal mustaqim. Kemudian kisah tentang orang-orang yang mereka menyimpang dari siratal mustaqim, al-maghdub dan ad-dhalin. Al-maghdub itu Yahudi, yaitu mereka berilmu tetapi jauh daripada amalan, bertentangan dengan amalan dia. Dan ad-dhalin adalah orang sesat yang mereka Nasrani, mereka beramal, semangat beramal, takarrub kepada Allah tapi tanpa ilmu. Siratal mustaqim adalah jalan yang lurus. Ini jalan Islam, syariat Islam. Sehingga Al-Quran isinya adalah tauhid, akidah tauhid, ahkam, dan kisah-kisah. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dari surat Al-Fatihah ini yang sangat inti adalah pada kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'bud, sebagaimana diterangkan para ulama bahwa mendahulukan maf'ul bih iyyaka, baru kemudian fi'il fa'il ini adalah memiliki makna litaksis, ini pengkhususan. Bahwasanya iyyaka, hanya kepada engkau ya Allah, na'bud, kami beribadah. Sehingga penegasan semata-mata bahwa dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penegasan tauhid. Kita hanya akan menegaskan penghambaan kita hanya kepada Allah, dan inilah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang hak yang sungguhnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang muslim dengan kalimat la ilaha illallah, kalimat iyyaka na'bud, maka dia menegaskan bahwa totalitas amalan ibadah hanya akan dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, ibadah korbanku, kemudian hidupku dan matiku, semuanya totalitas lillahi rabbil alamin, la syarikalah, yang tidak ada sekutu bagi Allah taala. Wa bidzalika umirtu, dan untuk mewujudkan seperti inilah aku diperintahkan Allah SWT, mewujudkan kehidupan yang mentauhidkan Allah. Itulah yang Allah perintahkan kepada kita. Ini adalah apa yang menjadi kewajiban kita dalam kehidupan, yaitu mentauhidkan Allah, menjadikan totalitas ibadah kita hanya untuk Allah Ta'ala. Iyyaka nasta'in adalah penegasan bahwa kita ini totalitas mutlak membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang paling sempurna penghambaannya adalah hamba yang mengetahui bahwa tanpa pertolongan Allah dia tidak bisa apa-apa. Sehingga dia betul-betul bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas dia ini bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia merasakan kefakirannya. Karena semuanya ibadah ini dibangun di atas ini karakter di mana Allah Subhanahu wa taala yang kita ibadahi, yang kita sembah, Allah Al-Ma'bud, itu adalah zat yang maha kaya, zat yang maha ini memiliki segala-galanya, dan Allah sama sekali tidak membutuhkan kita. Sama sekali Allah tidak membutuhkan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak terpengaruh dengan ini kejahatan kita. Dan seandainya kita betul-betul kafir sekafir-kafirnya, maka itu tidak akan berdampak sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan Allah di dalam hadis qudsi yang telah sering kita sampaikan insyaallah, yang Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala aqqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada bidzalika mulki syai'an. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa bidzalika mulki syai'an. Wahai hambaku, seandainya manusia dan jin dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka ini benar-benar di puncak ketakwaan. Takwanya itu kayak Rasulullah SAW, kayak malaikat Jibril, sehingga di puncak ketakwaan,
semua manusia seperti itu kondisinya, maka tidak akan menambah kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, seandainya manusia dan jin yang pertama sampai yang terakhir, mereka di puncak kekafiran seperti Fir'aun semua, atau seperti Namrud semua, atau seperti Abu Jahal semua, sehingga mereka di puncak kekafirannya, atau bahkan seperti iblis semua, maka tidak akan berkurang sedikit pun kerajaan Allah Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa benar-benar Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Sehingga seandainya manusia itu mereka beribadah kepada Allah, dan mereka bersyukur kepada Allah, dan mereka berbuat baik ini di tengah-tengah kehidupannya, maka semuanya hanya kembali keuntungannya kepada pelakunya itu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan kalian kembali kepada kalian sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada kalian sendiri. Dan kalau kalian bersyukur kepada Allah, ini maka syukurnya itu juga dia nikmati sendiri. Allah sama sekali tidak menikmati atau tidak mendapatkan keuntungan apapun dengan ketakwaan manusia. Ini dari sisi Allah tidak membutuhkan manusia. Allah zat yang maha kaya, tidak membutuhkan apapun dari manusia, dan tidak terpengaruh dengan kondisi manusia. Kekayaan Allah secara pemberian harta digambarkan pula oleh Allah Ta'ala. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa risakum wa jinakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'taitu kulla mas'alatin. Ya wahai hambaku, seandainya kalian manusia dan jin, dari yang pertama sampai yang terakhir, mereka ini berkumpul di satu lembah, kemudian mereka semuanya minta kepadaku, lalu setiap permintaan itu aku penuhi, aku beri, itu tidak akan membuat yaitu berkurang sedikit pun apa yang aku miliki, mana qasa mimma indi ila kama akal mihyad uthilal bahr, kecuali seperti berkurangnya air ketika jarum dimasukkan ke lautan lalu diangkat. Sangat tidak berarti sama sekali. Ini dari kekayaan Allah SWT. Kemudian Allah sama sekali tidak ini tercela ketika manusia itu kafir semuanya, sehingga Allah Hamid, Allah zat yang maha terpuji. Sehingga Allah Ghaniyun Hamid, Allah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Ini adalah Allah Ta'ala yang kita sembah. Sedangkan kita ini fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang-orang yang fakir kepada Allah Ta'ala, yang mutlak membutuhkan Allah SWT. Ini adalah penegasan Allah Ta'ala. Sehingga Nabi pun mengajarkan kepada kita dalam wirid yang kita baca setiap sore, tiap pagi dan sore, diantaranya adalah yaitu ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghits asli li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfatain. Wahai manusia, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang mencukupi, yang menegakkan segala urusan, dengan rahmatmu aku beristighosah, dan ya Allah perbaikilah keadaan diriku, perbaikilah urusanku, dan jangan sampai engkau sandarkan dalam hal aku memperbaiki urusanku ini kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Sehingga kita tidak bisa sekejap mata lepas dari ketergantungan kita kepada Allah Ta'ala. Nabi mengajarkan kita untuk menyadari sepenuhnya bahwa kita ini bergantung mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang rahmati Allah, ini adalah kalimat yang sangat inti. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Dua penyakit yang merusak atau yang menjadikan rusaknya penegasan kita iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in adalah riya dan ujub. Riya dan ujub. Riya itu ada rusaknya iyyaka na'bud, atau syirik secara keseluruhan, diantaranya riya. Orang yang mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syirkun akbar atau dengan syirkun asghar, maka dia telah tidak mewujudkan makna iyyaka na'bud. Dia telah merusak makna iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, kami menyembah. Ini apabila dia melakukan perbuatan syirik, baik yang akbar maupun yang asghar. Orang yang mereka
terjangkiti penyakit ujub, dia merasa sukses dengan dirinya sendiri, ini dia lupa atau dia rusak dalam makna iyyaka nasta'in. Kalimat iyyaka nasta'in mengajarkan bahwa kita ini total mutlak bergantung kepada Allah Ta'ala, dan kita tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga iyyaka na'bud ini menuntut kita mengikhlaskan ubudiyah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau kita kemudian ternyata menyekutukan Allah, melakukan perbuatan syirik baik yang akbar maupun yang asghar, maka kita telah merusak kalimat iyyaka na'bud. Para pemirsa rahmati Allah Ta'ala, Nabi kita SAW telah menjelaskan tentang bahayanya riya ini. Kita telah bahas tentang syirkun akbar di pembahasan yang lalu dan sedikit syirkun asghar. Kita akan fokus berkaitan dengan masalah riya. Riya masuk dalamnya sum'ah. Kalau riya itu dia menunjukkan action perbuatan dengan harapan pujian manusia. Itu riya. Ra'a. Berkaitan melibatkan mata, melibatkan pandangan mata. Kalau sum'ah itu melibatkan telinga. Di mana kita perdengarkan kepada telinga manusia, sehingga pendengaran mereka menikmati suara yang kita sampaikan, kemudian mereka memuji kita. Beramal dengan memperdengarkan suara dalam rangka kita mendapatkan pujian manusia, itulah sum'ah. Sum'ah dan riya ini kita anggap satu, yaitu dibahasakan dengan riya. Di mana dia beramal untuk mendapatkan pujian manusia. Ini riya. Dan ini adalah merusak hakikat makna kalimat iyyaka na'bud. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang bahaya riya. Satu di antaranya, bahwa riya ini lebih dikhawatirkan dibandingkan dengan Al-Masihud Dajjal. Ini lebih dikhawatirkan Nabi dibandingkan dengan Al-Masihud Dajjal. Padahal Al-Masihud Dajjal, fitnah Dajjal ini fitnah yang sangat dahsyat, fitnah sangat luar biasa. Fitnahnya sampai membuat banyak manusia mereka menjadi para pengikut Dajjal, mengikuti Dajjal. Bisa memerintahkan langit menurunkan hujan, bisa memerintahkan bumi menumbuhkan tumbuhan, kemudian bisa membuat masyarakat yang mereka diajak beriman, kemudian mereka nggak mau, mereka krisis, mendapatkan krisis seketika. Kemudian yang mereka beriman kepada Dajjal bisa menjadi makmur seketika. Kemudian Dajjal dia bisa membangkit atau bisa menghidupkan seseorang, tentu dengan bantuan syaitan. Dajjal bisa merambah berbagai negeri dalam waktu yang sangat singkat, sehingga hampir semua wilayah permukaan bumi dirambah oleh Dajjal. Maka dikatakan Al-Masih, kecuali Makkah dan Madinah. Sehingga fitnahnya sangat dahsyat, sangat luar biasa. Tapi orang yang mereka beriman tidak akan terfitnah dengan fitnah Dajjal. Syirik ini, riya ini, lebih dikhawatirkan Nabi dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Dan perlu kita ingatkan, bahwa riya dan ujub ini dua senjata iblis yang dibidikkan untuk orang-orang soleh. Untuk orang-orang soleh yang mereka memiliki kesolehan, memiliki amal-amal yang baik. Orang fajir, dia nggak takut riya dan tidak takut, ini sum'ah, tidak takut riya, tidak takut, ujub. Oh, mereka nggak punya amal kebaikan, atau mereka orang-orang yang merasa dirinya buruk. Iblis tidak membidik golongan mereka. Panah riya dan panah ujub ini, sasaran iblis itu adalah orang-orang soleh. Dan ini penyakitnya, inilah yang betul-betul menjadi penyakit orang soleh. Yang hendaknya sangat mewaspadai tentang bahaya riya dan ujub ini. Di antaranya Nabi jelaskan tentang bahaya riya. Satu, riya lebih dikhawatirkan oleh Nabi dibandingkan dengan fitnah Dajjal. Fitnahnya ini Dajjal. Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid Dajjal. Mau nggak aku kabarkan pada kalian sesuatu yang lebih aku khawatirkan bagi kalian dibandingkan dengan fitnahnya Al-Masihud Dajjal. Apa itu? Kata Nabi, yaitu
Asyirkul khafi. Syirik yang tersembunyi. Syirik tapi sangat terselubung. Asyirkul khafi, syirik yang terselubung. Sehingga orang yang mereka hatinya tidak tajam, orang yang mereka tidak peka, dia akan susah mendeteksi tentang penyakit ini karena sangat tersembunyi. Apa itu di antara praktek yang kata Nabi? Ini fayusalli rajul, di mana seorang dia fayaqum rajul fayusalli, ada orang mereka berdiri salat, kemudian fayuzayyinu, dia bagus-baguskan salatnya itu karena dia tahu ada orang yang sedang memperhatikan salat yang dia lakukan. Inilah yang ini merupakan penyakitnya orang saleh, riya, yang dia memalingkan pandangan kepada selain Allah Ta'ala. Dia mengharapkan pujian pandangan kepada selain Allah SWT. Ini satu. Bahwasanya riya lebih dikhawatirkan Rasulullah SAW dibandingkan dengan yaitu Al-Masihud Dajjal. Dan kita ini diperintahkan Nabi untuk senantiasa berlindung dari fitnah Dajjal pada setiap sholat yang kita lakukan, tahiyat yang terakhir. Yang kedua, di antara bahaya riya itu, Nabi menggambarkan lebih dahsyat, lebih berbahaya dibandingkan dengan dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Bagi domba ini kedatangan dua serigala lapar itu tentu sangat mengerikan, sangat menakutkan. Tapi ini tidak lebih berbahaya dibandingkan orang mereka kerasukan penyakit riya. Madibani, ja'iani, ursila fi ghanamin, bi afsada min hirsil mar'i wa syarafil dini. Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Serigalanya lapar, lalu dilepasnya ke seekor domba. Bagi domba ini kedatangan dua ekor serigala lapar ini sesuatu yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Tetapi kata Nabi, ini tidak lebih berbahaya, tidak lebih merusak dibandingkan dengan orang yang mereka itu rakus kepada harta dan gila hormat. Dia ingin mendapatkan tempat di mata manusia, di hati manusia. Dia bagaimana caranya selalu mendapatkan pujian manusia, menjadi orang yang dimuliakan manusia. Ini adalah orang yang mereka mencari-cari kemuliaan dari manusia. Ini sangat berbahaya, daya rusaknya terhadap agama mereka. Orang yang rakus harta dan orang yang mereka ini cari-cari kedudukan di tengah-tengah manusia. Ini sangat berbahaya daya rusaknya terhadap agama Allah SWT. Orang yang rakus dengan harta, maka agama pun akan dijual demi harta. Akan dijual demi harta. Lihatlah orang-orang yang mereka itu semangat 45, asal bengok, ini asal ngucap, asal ceprat-ceprat. Kenapa? Karena ada yang bayar. Kalau ada yang bayar, bayarannya gede, maka bengoknya pun juga digede-gedekan sesuai dengan bayarannya itu. So, kalau nggak ada sedang bayar, kelempus. Dia nanti sudah nggak semangat lagi. Sehingga agama dia jual. Siap untuk nginjek-injek agama, siap untuk merusak agama, siap untuk ini merusak kehormatan para ulama, siap untuk merusak kehormatan kaum muslimin. Yang penting dapat bayaran. Yang penting dapat bayaran. Lihat orang yang mereka itu sedang ngincer hartanya manusia, baik itu dengan jabatan atau dengan apa yang dia inginkan. Dia rela agamanya dia rusak, dia jual murah. Yang penting manusia bisa mendatangkan harta untuk dia. Ini yang pertama. Yang kedua, orang mereka gila hormat. Ingin selantiasa terpandang, terhormat di mata manusia. Sehingga yang dicari itu adalah keridhaan manusia. Ini daya rusaknya kepada agama selebih dahsyat dibandingkan dengan kedatangan serigala lapar bagi seekor domba. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan tamsil
bahaya riya bagi amal, bagaimana dahsyatnya kehancuran amal karena riya ini. Sebagaimana Allah katakan, ini kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wa bil yaumil akhir. Seperti orang yang mereka berinfak, tapi infaknya itu ria'an nas, dalam rangka untuk mencari pujian manusia. Dalam rangka untuk mencari pujian manusia. Dan mereka ini orang yang memang hatinya tidak ada iman kepada Allah dan tidak ada iman kepada yaumul akhir. Sehingga tidak punya target keridhaan Allah dan tidak punya target tentang kehidupan yaumul akhir. Maka kalau dia berbuat baik itu hanya untuk cari muka dari manusia. Apa tamsilnya kata Allah? Famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab. Perumpamaan itu seperti sebuah batu licin. Batunya itu licin, gundul, batu gundul licin, pelontos. Kemudian di atasnya itu ada debu. Ada debu. Kemudian fa'asabahu wabilun. Kemudian ditimpa hujan yang deras. Hujan yang deras ini akan betul-betul membuat debu itu lenyap. Sehingga tinggal kelihatan pelontosan batunya itu. Maka betul-betul tidak yang tersisa sama sekali debunya tadi. La yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu. Dia pun tidak bisa mendapatkan manfaat apapun dari apa yang telah dia lakukan. Ini adalah orang yang mereka tamsil, orang yang mereka beramal dengan riya. Dia bersedekah, dia berinfak, melakukan kebaikan, berharapnya palanya itu banyak, tapi ternyata palanya ludes, bersih, hancur, seperti debu yang nempel yang ada di atas batu licin, kemudian kena hujan deras, maka debunya lenyap semuanya, nggak ada lagi yang bisa dimanfaatkan. Ini pertama. Tamsil yang kedua, di surat yang sama juga, Allah katakan, ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tatiyal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa. Apa kalian mau seandainya keadaan kamu itu seperti pemilik kebun, yang ini kebun anggur dan kebun korma dan kebun anggur, yang di kebun ini mengalir sungai, sehingga betul-betul kebunnya itu hijau, royo-royo, makmur, pokoknya kebun yang betul-betul subur, makmur. Kemudian di kebun ini tumbuh buah-buahan yang betul-betul sangat membanggakan petaninya. Sehingga tumpuan harapannya itu pada kebun ini. Sudah begitu, wasabaul kibaru. Pemilik kebun ini sudah tua. Sudah tua. Tua itu sudah tenaganya melemah. Kalau melamar kerja sudah nggak ada orang lagi yang terima. Sudah nggak produktif lagi. Sehingga sudah tinggal, mestinya itu tinggal menikmati kehidupan. Kemudian, walau dzurriyyatun du'afa, sudah begitu, dia masih punya tanggungan generasi anak turun yang masih lemah. Artinya masih butuh penopang. Sedangkan harapan topangannya itu, penopangnya itu adalah hasil kebun tadi yang sangat diharapkan. Ternyata, fa'asobaha, menimpa kepadanya itu, yaitu angin. Fahtarakat. Angin yang mengandung api, kemudian fahtarakat, membakar. Sehingga membuat kebun ini ludes. Membuat kebun ini ludes. Bayangkan, kebunnya itu tumpuan harapannya, karena sudah tua, punya anak-anak yang masih lemah, ini fasabah i'sarun finar fahtarakat.
Kebun ini kemudian tertimpa oleh angin yang mengandung api sehingga membakar ludes. Sudah tua, punya anak keturunan yang masih lemah, butuh tanggungan. Harapannya pada kebun tadi, kemudian ternyata terbakar ludes oleh angin yang panas, angin yang mengandung api. Alangkah sangat sedihnya pemilik kebun dan sangat beratnya dia. Itu tamsil orang yang mereka riya. Sehingga mengancam amal-amal yang sangat besar. Mengancam amal sangat besar. Kemudian di antara bahaya riya lagi adalah, sebagaimana digambarkan di dalam hadis Nabi di akhirat kelak, kisah 3 orang yang mereka memiliki amal yang sangat hebat. Yang satu jihad sampai mati, fisabilillah, sampai mati. Doirnya di jalan Allah Ta'ala. Yang kedua, orang yang belajar ilmu sampai mahir, sampai alim, sampai bahkan mengajar. Yang ketiga, orang yang mereka dermawan membelajarkan hartanya di jalan-jalan Allah Ta'ala. Ini kalau amal ini benar dan ikhlas, sangat luar biasa, keutamaannya luar biasa. Berjihad itu, dia bisa langsung masuk ke surga. Tanpa dia mendapatkan kesulitan-kesulitan untuk masuk ke surga. Dia akan aman dari kengerian-kengerian dia di akhir. Orang yang mereka belajar agama sampai alim, apalagi mengajar, ini pahalanya luar biasa. Orang yang mereka itu dermawan dengan hartanya di jalan Allah Ta'ala, ini bisa menjadi amal jariah yang mengalirkan terus pahalanya. Tapi ternyata justru ketiga orang ini adalah kelompok yang pertama kali Allah seret dan lemparkan ke jahanam. Jahanam itu dinyalakan pertama kali untuk 3 kelompok ini. Yang menunjukkan tentang peringatan keras. Ini amal ini luar biasa. Dipanggil oleh Allah Ta'ala orang-orang tersebut. Wahai fulan, Allah kenalkan, Allah tunjukkan nikmat, Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan pada dia. Wahai fulan, bukan yang telah diberikan kepada anda kenikmatan ini dan itu diakui. Untuk apa kamu gunakan? Untuk berjihad di jalan menuju Allah. Diberikan mungkin keterampilan, persenjataan, dia gagah, perkasa, sehingga dia hebat, tampil di medan laga. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Bukankah kamu lakukan itu semuanya agar orang mengatakan Anda jariun, seorang pemberani. Seorang pemberani. Sehingga bisa dikatakan pahlawan pemberani. Waqakil, dan telah dikatakan seperti itu di kalangan manusia. Anda telah mendapatkan apa yang Anda inginkan. Gelar-gelar dari manusia. Yang kedua juga begitu ditanya, Allah tunjukkan kepada dia nikmat. Mungkin dia ada orang cerdas, hafalannya sangat cepat menghafal, sehingga dia hafalannya banyak, sampai alim, kemudian dia mengajar, sehingga hebat. Kemudian, untuk apa kamu gunakan itu? Dia katakan untuk di jalan menuju Allah, akan jadi manusia dan seterusnya. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu lakukan itu agar dikatakan alim, qari, alim, penghafal Quran, alim yang mengajari manusia, ustadz, syekh, guru. Dan Anda telah mendapatkan gelar itu. Yang ketiga, orang yang mereka menjadikan hartanya di jalan-jalan Allah Ta'ala. Dan Allah tunjukkan, Allah berikan Anda harta, dia bisnis sukses, sangat gampang cari uang, sangat mudahkan Allah untuk segala-galanya itu, sehingga terkumpul harta yang banyak. Dan dia pun merasa telah digunakan jalan Allah Ta'ala. Kata Allah, kadzabta, kamu dusta. Kamu lakukan itu agar dikatakan jawadun, sang dermawan. Dan Allah telah dapatkan. Sehingga Allah kemudian perintahkan untuk mereka diseret ke jahanam. Ini sangat mengerikan. Di antara pula keburukan riya, bahaya riya itu, tidak akan pernah orang yang riya ini gembira hidupnya, nggak akan pernah. Tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Karena dia selalu mengharap-harap dari manusia. Dia tampil, dia action, lalu dia tunggu komentar manusia, dia tunggu pujian manusia. Dan ketika manusia tidak memuji dia, dia akan gelisah, akan sempit dada. Ini akan sesek tiap hari.
Seakan sesek dadanya itu. Karena yang dicari adalah pujian manusia. Lain dengan orang mereka ikhlas. Orang ikhlas beramal karena Allah, dia lakukan, sudah los. Dia dah serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang penting adalah Allah menilai dia, bukan pandangan manusia. Dia tidak butuh dengan komentar dan pandangan manusia. Ini orang yang paling nyaman kehidupannya. Yang paling bisa merasakan kebahagiaan. Dan tentu sangat banyak dampak-dampak buruk yang lainnya. Termasuk dampak kepada umat ini. Umat ini itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala bi dha'ifiha wa bi da'watiha wa bi da'watihim wa bi salatihim wa bi ikhlasihim. Umat ini ditolong Allah itu dengan orang-orang lemahnya, kemudian dengan doa mereka, dengan yaitu keikhlasan mereka. Sehingga orang yang mereka riya ini merapuhkan kekuatan umat. Merapuhkan kekuatan umat. Sehingga melemahkan diri umat. Umat ini menjadi kuat ketika orang-orang itu ikhlas, mukhlis, semata-mata mengharap apa yang insya Allah Ta'ala. Orang kalau ikhlas itu militan. Sehingga akan menjadi kekal, kata Imam Malik. Maka nadilah abqa. Sesuatu yang dilakukan karena Allah itu kekal. Kalau enggak, seumur jagung. Dakwah itu kalau dia targetnya itu harta, atau targetnya itu pujian manusia, atau targetnya itu ketokohan, atau targetnya itu adalah jabatan, seumur jagung. Imma dia hentikan karena sudah dapat, atau dia hentikan karena bosan. Bosan nggak dapat, sehingga dia pun berhenti. Tapi kalau dia lakukan karena Allah, terus akan dia berjalan terus. Dia tidak peduli dengan manusia. Allah yang hidup dan tidak akan pernah mengecewakan dia, harapan dia selalu akan terpenuhi, sehingga akan senantiasa puas, nggak pernah kecewa. Orang yang mereka mengharapkan pada Allah itu akan puas. Dia nggak akan pernah kecewa. Sehingga akan langgeng. Beda dengan orang mereka punya target-target duniawi. Dia akan seumur jagung amal-amal yang mereka lakukan itu. Bapak rahmati Allah Ta'ala, sehingga riya ini cacat dalam kalimat iyyaka na'bud. Kerusakan yang berkaitan dengan iyyaka na'bud. Sedangkan ujub, bedanya riya dan ujub ini, kalau riya itu dia berkaitan dengan orang lain. Sehingga niatnya itu dia sekutukan dengan orang lain. Dia menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Sehingga dia berniat untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Melibatkan keberadaan orang lain. Tapi kalau ujub ini menyertakan dirinya dalam amal yang dia lakukan. Kalau dia itu menyertakan orang lain dalam tujuan amal yang dia lakukan. Kalau ujub ini menyertakan dirinya, dia seakan-akan punya kehebatan, punya kemampuan, sehingga apa yang dilakukan itu adalah karena kehebatan dirinya. Dia lupa dengan Allah SWT yang telah memberikan karunia kepada dia tersebut. Ujub. Dan ini penyakit yang betul-betul sangat ini sulit untuk dihindarkan oleh orang saleh. Kecil rahmati Allah Ta'ala. Terkadang orang selamat dari riya, dia berjihad mati-matian untuk bagaimana menolak riya, menghilangkan riya, tapi masuk ke perangkap ujub. Masuk ke perangkap dia berbangga diri. Sehingga ini kebinasaan. Kata Nabi, Salasu muhlikat. Ada 3 perkara yang membinasakan itu. Apa itu? Syukhun muta'. Kikir yang ditaati. Menjadi orang yang kikir pelit. Menjadi kikir pelit. Ini adalah pembinasa. Lawannya adalah ini dermawan. Sehingga kikir itu adalah pengecut dan dermawan itu adalah pemberani. Yang kedua, wahawan mutaba. Hawa nafsu yang diikuti terus. Hawa nafsu yang diikuti. Sehingga dia senantiasa menjadi para pengekor nafsu. Menjadi para pengekor nafsu. Wahawan mutaba. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsi. Ini fokus kita di sini. Dan orang terkagum-kagum dengan dirinya. Orang terkagum-kagum dengan dirinya. Dia bangga dengan dirinya. Merasa hebat, merasa luar biasa, merasa memiliki kekuatan. Di antara hikmah
terjerumusnya orang ke dalam perbuatan dosa, itu supaya dia tidak ujub. Supaya dia tidak ujub. Bahkan Nabi katakan, laula antakunu tutnibun. Kalau seandainya kamu itu tidak berdosa, tidak terjerumus dalam dosa, tidak berdosa, aku khasyitu alaikum ma huwa akbar min dalik. Bahkan aku khawatirkan akan menimpa kepada kalian sesuatu yang lebih besar daripada dosa. Apa itu? Al-ajabu. Al-ajabu, kata Nabi. Ujub-ujub. Nabi ulang kalimat al-ajabu, al-ajabu, ujub-ujub. Yang perlu ulama terangkan ini menunjukkan tentang peringatan yang sangat kuat tentang memperhatikan, yaitu mewaspadai ujub. Orang bisa selamat dari riya, tapi ternyata masuk kepada perangkap ujub. Sampai para ulama jelaskan, ada orang masuk surga gara-gara maksiat, dan ada orang masuk neraka gara-gara taat. Gimana ceritanya kok bisa begitu? Bukankah maksiat mengantarkan ke neraka dan taat mengantarkan ke surga? Orang yang taat ini, dia akhirnya terhinggapi penyakit ujub, bangga, hebat, dirinya hebat, luar biasa, sehingga dia bisa mewujudkan berbagai macam amal-amal yang besar. Dia lupa bahwa semua apa yang dia dapatkan itu semata-mata hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujubnya ini yang menjadikan dia diseret Allah, dilemparkan ke jahanam. Sedangkan yang maksiat tadi membuat dia pun kemudian ketakutan kepada Allah, dia hina di hadapan Allah, dia pun kemudian merasa ini betul-betul sangat mutlak bergantung kepada ampunan Allah, sangat mengharapkan ampunan Allah, sehingga dia betul-betul menggelayut di kedua matanya itu kehinaan karena maksiatnya, sehingga dia merengek-rengek ilhah kepada Allah untuk mendapatkan ampunan. Ini yang mengantarkan dia ke jannah. Sehingga ujub ini sisi penyakit yang lainnya dari riya. Sehingga riya dan ujub itu seakan-akan jadi sebuah hal yang diperingatkan keras. Karena riya ini menunjukkan rusaknya, ini kalimat iyyaka na'bud, dan ujub ini rusaknya iyyaka nasta'in. Kenapa kita mesti ujub? Coba tanyakan kepada kita. Kalau ujub itu karena amal kita, apa Anda sudah tahu pasti kalau amal Anda itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Semua kita nggak ada yang tahu amal kita diterima Allah atau tidak. Sampai salam kita mengatakan, seandainya ada satu sujudan saya yang diterima Allah, saya kematian lebih aku cintai dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kenapa? Karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima amal dari orang bertakwa, sehingga kalau dia sujudnya diterima Allah, berarti dia termasuk deretan orang bertakwa. Sifat seorang mukmin itu mengkhawatirkan dirinya dengan amal banyak yang dilakukan, bersama dengan amal banyak yang dilakukan. Amalnya banyak, tapi bersama itu ada kekhawatiran kalau amalnya itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Orang mukmin itu siapa mereka itu? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang mukmin itu di antara karakternya adalah orang-orang yang mereka itu melakukan berbagai macam amal ketaatan, memberikan berbagai macam pemberian, tapi bersama itu hatinya itu wajilah, hatinya itu ada getaran-getaran khusus, rasa takut bahwa dia akan kembali kepada Allah Ta'ala. Kata Nabi, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ahumul ladina yasrikuna wa yasrabuna al-khamra wa yasrikun. Ya Rasulullah, apakah mereka itu orang yang minum khamr dan mencuri? Kok takut? La ya bintas Siddiq. Enggak, wahai Aisyah, enggak.
Bahkan mereka ini yusallun, wa yasumun, wa yatasaddaqun. Mereka ini bakal sholat, puasa, sedekah, zakat. Tapi mereka wa hum yakhafun alla yuqbala minhum. Mereka ini ada kekhawatiran kalau seandainya amal mereka tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini karakter mukmin. Sehingga orang yang mereka ujub ini, apakah dia sudah betul-betul tahu persis amal dia diterima oleh Allah Ta'ala? Yang kedua, perlu dia ingat, penggugur amal itu sangat banyak. Sangat banyak. Orang yang ujub ini, apakah dia telah merasa selamat dari semua penggugur amal? Yang bahkan saatnya dia itu bersikap lancang kepada Nabi. Yang Allah katakan, ini la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajaru law bil qawli ba'dikum ba'dhan. Jangan kamu angkat suara Anda di atas suara Nabi, dan jangan kamu berbicara Nabi dengan keras bagaimana pembicaraan antara kamu dengan tekan-tekan kamu sendiri. Apa yang dikhawatirkan? Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dikhawatirkan akan batal amal-amal kalian, sedangkan kalian tidak sadar. Kalau mengangkat suara di atas Nabi itu bisa membatalkan amal, apalagi kalau kemudian dia mendahulukan perkataan manusia di atas perkataan Nabi, lancang pada Nabi, ini lebih berat lagi. Pembatalan itu sangat banyak sekali. Apakah orang yang ujub ini dia kira-kira sudah memang betul-betul tahu persis bahwasanya dia telah selamat dari semua pembatal-pembatal amal. Kemudian ini adalah orang yang mereka ini ujub. Hendaklah dia betul-betul teliti tentang apa yang dia lakukan itu. Apa yang dia ujubkan, apa yang layak dia ujubkan itu. Mestinya kalau dia itu betul-betul orang yang mukhlis, dia semakin dia betul-betul bersimpuh di hadapan Allah, semakin tawadhu kepada Allah dan kepada manusia. Orang yang ujub ini tanda ada kesombongan pada dia. Dia lupa Allah Subhanahu wa taala. Maka yang akan bisa mengobati kita dari ujub itu diantaranya adalah hendaknya dia sadar bahwa semua kebaikan amal yang bisa kita lakukan ini semata-mata karunia Allah Ta'ala. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuh mazaka minkum min ahadin. Kalau seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat Allah kepada kalian, tidak ada seorang pun di antara kalian yang bisa suci hatinya, suci dirinya. Kita bisa melakukan kebaikan yang bisa membersihkan hati kita, itu semata-mata karunia Allah Ta'ala. Balillahu yamunu alaikum an hadakum lil iman in kuntum shadiqin. Bahkan Allah yang mengkaruniakan iman kepada kalian kalau kalian jujur. Sehingga orang yang mereka yang bisa dimudahkan Allah beramal itu mestinya bukan ujub. Semakin bersyukur kepada Allah, ini semuanya semata-mata nikmat Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang bisa mengantarkan kita ini, yaitu menghilangkan sikap ujub. Hendaknya kita sadar sepenuhnya bahwa tanpa bantuan Allah kita ini tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Dan ujub ini merupakan pembatal amal yang sangat dahsyat. Yang akan merusak, yang akan mengancam, yaitu amal-amal kita. Ini di antara beberapa sinyal yang perlu kita ingatkan berkaitan dengan masalah riya dan ujub. Yang mesti kita waspadai, ini dua hal yang betul-betul akan merusak kalimat yang kita ucapkan setiap rakaat salat. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ini sudah kita sampaikan para pemirsa, semoga manfaat. Apa yang kita sampaikan pada sore ini, semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memahami dan mengamalkan apa yang telah kita ini ketahui dari agama ini. Demikian dulu, ada pertanyaan? Baik, jazakallah khair Ustadz atas kajian yang telah diberikan. Semoga kita dapat menghindari rasa riya, sum'ah, dan ujub ini. Bagi para pemirsa Hijrah TV yang dirahmati Allah, kembali kami sampaikan bahwasanya
Jika para pemirsa hendak bertanya kepada Ustadz, bisa melalui kolom komentar di Facebook atau live chat di YouTube, atau bisa mengirim pesan singkat WA melalui nomor 0813 25524816 atau di nomor telepon seluler di nomor 0813 25524815. Tapi Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan Ustadz. Bismillah. Ustadz, benarkah perkataan berikut ini, yaitu kita harus seimbang antara mencari dunia dan mencari akhirat? Fadhol Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama itu perkataan batil. Perkataan batil. Yang benar itu adalah semua kehidupan kita ini harus kita orientasikan untuk akhirat. Kita mencari dunia ini semuanya juga merupakan bagian pada orientasi akhirat. Tanpa mengurangi kita menikmati dunia yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kamu akhirat, kata Allah. Cari kamu akhirat. Dengan tidak melupakan bagian Anda, yakni dunia di dua ini. Anda dengan mencari kamu akhirat, boleh makan, boleh minum, boleh beristri, boleh beranak, boleh bercucu, boleh beranak pinak, boleh punya rumah, boleh jadi presiden, boleh jadi menteri, boleh jadi jenderal, konglomerat. Tapi semua yang di tangan Anda ini, targetkan untuk membangun kampung akhirat. Kan itulah kampung kita yang asli, yang sungguhnya. Dan orang punya ucapan seimbang dunia akhirat itu pasti nggak jujur. Pasti nggak jujur. Sekarang coba kalau kita globalkan aja. Dia bekerja untuk dunia dia berapa lama? 8 jam rata-rata. Jadi pegawai rata-rata 8 jam. 8 jam. Terus untuk akhiratnya berapa jam? 8 jam itu untuk kerjanya. Nanti untuk anak istrinya. Nanti untuk dia main-main. Nanti untuk dia refreshing. Sudah berjam-jam, banyak makan waktu. Lalu rata-rata akhiratnya itu kemudian sisa-sisa. Sisa tenaga, sisa waktu. Kalau sempat, itu yang ada. Baru orang sholat 5 waktu sehari semalam ke masjid setiap waktu sholat. Katakan kamu jangan terlalu dalam beragama. Jangan terlalu serius beragama. Harus seimbang dengan dunianya. Baru ngaji seminggu 3 kali, itu pun yang 1 jam. Sudah dibilang kamu harus seimbang dunia dan akhiratnya. Jangan keterlaluan urusan akhiratnya. Mestinya kalau mau, dia kerja 8 jam, untuk akhiratnya 8 jam juga. Mestinya begitu. Ucapan ini nggak benar. Intinya nggak benar. Dan dia rata-rata itu hanya untuk membenarkan motivasi dunia dia semata-mata. Seakan-akan akhirat itu akan disingkirkan kalau bisa dari kehidupan dia. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika kita menyewakan tempat pada bank konvensional, apakah termasuk ta'awanu alal ismi wal udwan? Mohon penjelasannya Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau jelas-jelas mau digunakan untuk sesuatu yang sifatnya haram secara syar'i, maka hendaknya kita tolak. Hendaknya kita ini serahkan, tidak kita sewakan. Kita sewakan untuk jelas-jelas yang yaitu baik. Kecuali kalau kita tidak tahu. Kita tidak tahu sama sekali. Kemudian sudah kadung, kemudian ternyata untuk digunakan sesuatu yang tidak benar. Itu adalah di luar kontrol kita. Tapi kalau dari awal kita tahu, maka hendaknya dihindari. Wallahu ta'ala alam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ini ada beberapa pertanyaan yang sejalan Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah keuntungan hasil menjual rokok itu haram? Dan bagaimana pedagang sembako? Apakah rezeki mereka itu bercampur dengan rezeki yang haram Ustadz? Bagaimana solusinya Ustadz? Ya, kaidahnya adalah zat yang haram pula samanuha. Haram pula pendapatannya. Sesuatu yang haram, maka haram pula pendapatannya. Pekerjaan yang haram, maka pendapatannya haram. Zina haram, perbuatan yang berzina, menjadi pelacur, pendapatannya haram. Musik haram, kemudian pendapatannya dari musik haram.
Demikian pula zat yang haram, maka pendapatnya adalah haram. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebagai seorang penuntut ilmu, bagaimana cara kita untuk tidak memiliki sikap ujub ini Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberikan karunia semua apa yang dimudahkan kepada kita ini. Adalah dia menyadari persis bahwasanya itu adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bahwa kita ini sesungguhnya tidak tahu persis kedudukan amal kita, status amal kita, diterima atau tidak. Apa yang kita ujubkan? Apa yang kita ujubkan? Sedangkan kita tidak tahu tentang nasib amal kita. Apa sih akan kita ujubkan? Sehingga orang yang ujub ini dia pertama tidak melupakan Allah Ta'ala. Dia melupakan Allah Ta'ala. Bahwasanya Allah yang memberikan semua kemudahan dia dalam berbuat baik. Yang kedua, dia akan merasa hebat. Dia akan merasa hebat. Bahwa dirinya itu yang punya kekuatan. Seakan-akan dia itu yang memiliki kemampuan. Sehingga dia tidak tawadhu dan tidak merendah kepada Allah. Dan biasanya kemudian sombong kepada manusia. Kan dia merasa hebat. Maka untuk menghilangkan ujub itu, ya kembalikan bahwasanya semua kemudian ini datang dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, dia sendiri bisa terancam dengan ujubnya itu segala mara bahaya, dampak buruk daripada sikap ujub. Yang ujub merupakan pembinasa. Dengan kita senantiasa mengingat tentang nasib-nasib dia di akhirat dan bagaimana nasibnya orang mereka ujub dengan amalnya di akhirat kelak. Itu yang akan mendorong kita sehingga mengenal Allah, mengenal keagungan Allah, mengenal jati diri kita sendiri, itu akan menjadikan kita tahu siapa kita. Orang yang mereka tidak mengenal Allah nggak akan tahu diri dia sendiri. Termasuk orang yang ujub ini dia lupa dengan Allah SWT. Atau dia karena tidak mengenal Allah Ta'ala. Sehingga dia merasa hebat, merasa kuat, merasa canggih, merasa punya kemampuan. Dia lupa kalau itu semuanya adalah semata-mata pemberian Allah SWT. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik Ustadz, ada pertanyaan dari penelpon Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taib, dari siapa dan di mana Bapak? Di Riau ini. Taib, silakan Bapak, silakan pertanyaannya langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa sih. Ustadz. Iya, gimana Pak? Kemana kalau kita sholat sambil berzikir kan, karena kalau sholat kan pikirannya kurang tenang gitu loh. Boleh tidak? Gimana? Sholat sambil berzikir gitu Pak? Ya supaya tenang pikirannya gitu. Kadang kan kita pikirannya melayang-melayang gitu loh. Oh iya. Iya Pak. Sholatnya sering melayang-layang. Ini yang pertaatnya sholatnya tidak khusyuk. Sholatnya tidak fokus. Untuk khusyuk itu Pak, yang pertama khusyuk itu berkaitan dengan kondisi hati kita. Biasanya, kenapa hati kita itu tidak atau susah khusyuk? Yang pertama, hati kita banyak terkotori dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka, kotoran-kotoran maksiat itu akan membuat hati kita keruh, tidak bening, sehingga susah untuk khusyuk. Ibaratnya suara kemerosok, campur macam-macam sehingga nggak bening, nggak jernih. Karena banyak kecampur dengan kotoran-kotoran maksiat. Yang kedua, hati kita disibukkan dengan dunia. Bahkan mau sholat pun memikir dunianya itu kemudian masuk semuanya ke dalam hati kita. Ini karena kuatnya kecondongan hati kita kepada dunia. Yang ketiga, karena lemahnya kita pengenalan kita tentang Allah SWT dan tentang kampung akhirat. Sehingga kunci ketika orang salat, kenapa dan bacaan yang terbanyak adalah kalimat Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Allah besar di atas segala-galanya. Orang yang mereka mencermati kalimat ini, dia akan mengatakan dirinya kecil, jabatannya kecil, hartanya kecil. Ini yang akan menjadikan dia, yaitu bisa menjadikan dia itu hati dia khusyuk kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kelima diantaranya, kenapa kita nggak khusyuk? Diantaranya karena kita tidak faham
dengan setiap ucapan yang kita ucapkan dalam salat kita. Dari Allah Akbar, kemudian doa iftitah, kemudian Al-Fatihah, kemudian surat yang kita baca, ruku, sujudnya, bacaan itu terkadang kita tidak paham maknanya, itu yang membuat kita kemudian tidak khusyuk. Ini beberapa hal, wallahu ta'ala alam bisawab, berkaitan dengan kenapa kita ini susah untuk khusyuk atau sering pikiran kita melayang-layang ketika salat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Thalabul Ilmi yang bersama kita. Fadhol Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya Ustaz, bagaimana caranya agar kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Allah, yuthabbitullahu allazina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Syukran, jazakumullahu khairan katsira. Bagaimana agar kita masuk dalam ayat Allah, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wal akhirah. Kuncinya adalah jadilah orang mukmin yang sejati. Karena katakan yusabbitullahu alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaulu tsabit dan keteguhan di dunia dan di akhirat. Di dunianya dia menjadi orang yang sabar, yang tegar, yang kokoh, istiqamah di atas Islam. Menjelang kematiannya dia tegar di atas sikap istiqamah agamanya sehingga husnul khatimah. Kemudian di alam barzahnya dia tegar menjawab dua pertanyaan malaikat tentang man rabbuk wa man dinuk wa man nabiyuk. Ketika melewati sirat dia tegar sehingga melewati sirat dengan lancar dan digampangkan Allah. Apa kuncinya? Jadilah mukmin yang sejati, karena Allah katakan yusabbitullahu alladzina amanu. Allah akan meneguhkan orang-orang yang mereka beriman. Tentu kalimat alladzina amanu itu bukan orang yang mereka sekedar mengatakan amantu billah, amanna billah, kami beriman kepada Allah, aku beriman kepada Allah. Tetapi beriman itu meliputi i'tiqadnya adalah i'tiqad mukmin, ibadahnya ibadah seorang mukmin, perilaku hidupnya perilaku seorang mukmin, sehingga bagaimana menuju pada seorang mukmin yang sempurna yang mewujudkan agamanya. Bagaimana caranya? Ya pertama kita belajar agama. Kita harus mengetahui bagaimana akidah Islam, bagaimana ibadah Islam, bagaimana ajaran Islam, sehingga kita akan bisa menghidupkan ajaran Islam sebagai ciri khas seorang yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa ilmu kita tidak akan mungkin bisa beramal. Dan berilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Innamal ilmu bita'allum, sungguhnya ilmu itu didapatkan dengan cara dia belajar. Maka mesti kita belajar agama, mengetahui ciri-ciri seorang mukmin sehingga kita bisa mewujudkan bagaimana berkarakter menjadi seorang mukmin. Kalau kita menjadi seorang mukmin, maka Allah akan teguhkan kita. Kemudian juga di antara faktor-faktor secara rinci di antaranya itu untuk kita bisa tegar, teguh, istiqamah di atas agama. Satu, jangan pernah kita berpisah dari ilmu dan majelis ilmu. Karena ilmu itu adalah roh kehidupan kita. Ilmu itu adalah cahaya kehidupan kita. Ilmu itulah penyegar bagi tanaman kedua iman kita. Yang kedua, hendaklah kita senantiasa berkomunitas dengan orang-orang saleh. Karena kawan-kawan ini adalah sangat berdampak dalam perjalanan kehidupan kita. Sehingga dikatakan dalam pepatah, as-sahib sahib. Yang namanya sahib, teman itu adalah menuntun kalau nggak ke neraka ke surga. Maka Nabi perintahkan falyanzur ahadukum man yukhalil, perhatikan betul siapa yang akan Anda jadikan sebagai teman dekat Anda. Kemudian yang ketiga, jauhkan diri Anda dari berbagai macam sumber-sumber fitnah yang akan menggelincirkan, karena tiap orang punya kelemahan dan tahu fitnah-fitnah yang sering membuat dia terseret kepada kebinasaan. Sehingga jauhkan diri Anda dari sumber-sumber fitnah tersebut. Yang keempat, tentu jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah, karena hati kita pusatnya istiqamah dan hati kita itu di tangan Allah SWT. Sehingga di antara doa yang sering Nabi ucapkan adalah ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Waidat yang membolak-balikan hati, maka kokohkan, teguhkan hatiku di atas agamamu. Wallahu ta'ala al-shawab. Baik Ustadz, ada penelpon masuk. Assalamualaikum, dengan siapa di mana Bapak? Di Sumeneb, Bapak. Baik, Bapak dari Sumeneb, monggo silakan bertanya.
Iya, Pak, mau tanya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sa- Iya Bapak. Ibu. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Silakan, Pak. Mungkin pertanyaan saya di luar tema, Pak. Nggih, monggo. Ya, saya secara umum, Pak. Saya punya anak dua, Pak, dan punya rumah dua. Maksud saya itu mau langsung dibagi, Pak, tanpa waris langsung dibagi. Anak yang pertama si ini, anak yang kedua ini. Maksud apa bisa yaitu dijadikan syariat, Pak? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembagian harta di waktu masih hidup itu bagus. Artinya bisa dibagi kepada anaknya bisa. Tapi dengan catatan mesti adil. Sehingga kalau ngasih anak yang satu, anak yang lainnya dikasih. Itu pembagian dengan cara yang adil. Itu dikasih semuanya. Dan memberi itu mesti diusahakan yaitu sama. Anak yang pertama ya kasih rumah, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam ya kasih semuanya kasihin rumah. Pembagian itu semuanya dikasih dan harus adil. Tetapi kalau waris itu pembagiannya mesti sesuai ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Laki perempuannya ini berbeda. Dan harta waris itu adalah harta yang ditinggalkan yang belum dibagi. Kalau bapak meninggal, kemudian masih punya warisan, maka warisan ini mesti dibagi kepada ahli waris sesuai dengan tuntunan syariat. Kalau bapak sudah nggak punya apa-apa, meninggal sudah nggak punya apa-apa, berarti nggak ada yang lagi dibagi. Wah, dari harta warisnya itu nggak ada yang dibagi karena nggak punya apa-apa. Intinya boleh saja kita bagi waktu masih hidup, sehingga sudah kita bagikan kepada anak-anak kita atau ahli waris kita. Setelah kita mati, maka nggak punya lagi warisan yang dibagi. Kalau kita masih punya, yaitu haknya waris itu nanti dibagi kepada ahli waris. Wallahu taala alam bisawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada dua pertanyaan yang sejalan Ustaz. Yang pertama, Ustadz, bagaimana nasib orang yang ria pada hari kiamat selain dari hadis 3 jenis kelompok orang yang masuk neraka duluan tersebut Ustadz? Dan yang kedua, bagaimana cara kita berlindung dari ria dan sum'ah ini Ustadz? Adakah doa dan atau amalan khusus Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Adapun nasib di akhirat, ya mereka terancam dengan ancaman-ancaman orang yang mereka itu ria. Apa ini pahala akan menghapuskan pahala amal dia, kemudian juga terancam seperti yang 3 orang yang dalam hadis tersebut. Adapun berbagai ancaman-ancaman yang lainnya, wallahu taala alam bisawab, bentuk-bentuknya yang jelas ancaman orang yang ria itu ya ini sangat beragam. Masuk secara umum ancaman-ancaman orang yang mereka itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena riya merupakan bagian daripada perbuatan syirik, tapi maksudnya adalah syirkun ashar. Dan bisa dikhawatirkan riya yang terus dipelihara, itu bisa menjadi syirkun akbar. Adapun rinciannya di akhirat kelak, itu bagaimana bentuk adabnya, wallahu ta'ala alam bisawab, selain 3 hadis yang telah disebutkan oleh Nabi. Kemudian, yang kedua, apa tadi doa? Berkaitan masalah doa, secara khusus, di antaranya adapun doa khusus tentang masalah dijauhkan dari riya, ya wallahu a'lam bishawab. Tapi ada sebuah riwayat doa di antaranya Umar pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'al amali kullaha salihan waj'alhu wa la taj'alhu li ahadin wa la taj'alhu li ghairika ahadan. Ya Allah, jadikan seluruh amalku saleh. Ya Allah, jadikan seluruh amalku adalah saleh. Dan jangan engkau jadikan ini dari amalku ini untuk seorang pun selainmu. Ini diantara asar yang berkaitan doa Umar bin Khattab radhiyallahu bagaimana meminta keikhlasan kepada Allah, jangan sampai ada amalnya yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam shawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya kami minta maaf kepada para pemirsa Hijrah TV yang dirahmati Allah dikarenakan banyaknya pertanyaan masuk.
Jadi pertanyaan untuk saat ini kami cukupkan dulu. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ketika wanita sedang berpuasa Daud lalu ada uzur, apakah puasa Daudnya harus diulang dari awal lagi atau boleh dilanjut setelah selesai uzur Ustadz? Karena kita lalu selama kita mengalami uzur tersebut, apakah kita tetap mendapatkan pahala Ustadz? Karena kita tidak bisa melakukan amalan yang biasa kita lakukan karena adanya uzur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semua amalan yang biasa kita lakukan kemudian terkena uzur, maka Allah akan mencatat seperti kebiasaan kita ketika tidak ada uzur. Semuanya ketika seorang dia sakit atau safar, biasanya dia sholat jamaah ke masjid dalam keadaan mukim, dalam keadaan sehat. Maka ketika dia safar dalam keadaan dia sakit, lalu nggak bisa sholat jamaah, dia akan mendapatkan pahala sholat jamaah. Demikian pula ketika orang mereka berjihad bersama dengan Nabi, kemudian dia terkena udzur, kemudian dia nggak bisa berjihad, dia nggak bisa berangkat karena ada udzur, maka dia ini mendapatkan pahala jihad bersama Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik. Dan adapun wanita mereka haid, biasa puasa Daud, maka selesai udurnya dia mulai lagi, mulai Daud lagi. Artinya lanjut kebiasaan yang dia telah biasakan itu. Dan amal yang paling baik adalah amal yang mereka pelihara, dibiasakan. Artinya kalau udah punya amalan dipelihara terus keberlangsungannya. Sudah biasa sholat malam, maka jaga sholat malam. Walaupun boleh jadi kadang semangat sampai 11 rakaat, kadang hanya 5 rakaat, kadang hanya 3 rakaat. Tapi usahakan dipelihara dan terus dia jaga, jangan kemudian ditinggalkan. Demikian pula punya kebiasaan sedekah, terus lakukan sedekah, jangan ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jika rasa ria datang ketika kita sedang melakukan amal soleh yang ditampakkan seperti menjadi muazin atau imam sholat, apa yang harus kita lakukan Ustadz? Ketika apa? Jadi muazin atau jadi imam sholat. Ketika yang datang apa? Jika rasa ria itu datang. Ketika rasa ria datang. Iya, ria itu ada yang dari awal dia ria, ada yang pertengahan itu muncul. Maka ketika kita di tengah-tengah amal itu kemudian muncul ria, segera kita tepis dan kita kembalikan pada niat keikhlasan, maka insya Allah riya yang muncul di tengah-tengah itu dia akan mudarat ketika dia kemudian kita sifat kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau dia pelihara, maka akan merusak amal tersebut. Wallahu ta'ala shawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Apakah hukum jenggot itu? Lalu apa hukum jika seseorang sengaja memotong jenggotnya dikarenakan dengan niat untuk merapikan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hukum memelihara jenggot sebagaimana sudah disebutkan dalam banyak hadis Nabi SAW adalah yaitu yang jelas perintah Rasulullah SAW. Ahfuliha, yaitu peliharalah jenggot, biarkanlah jenggot kalian, peliharalah jenggot kalian. Adapun berkaitan dengan memotong jenggot, ada asar wallahu a'lam bishawab. Ketika telah melebihi genggaman, maka sisanya boleh dipotong sebagaimana asar yang ada pada asar sahabat. Allah Ta'ala alam bishawab. Demikian. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Ustadz, izin bertanya, apakah seorang istri wajib taat sekiranya suami melarang istri bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan keluarga? Alasannya, karena suami melarang silaturahmi dengan keluarga, istri masih baik dengan mantan suaminya. Kalau bismillahirrahmanirrahim, apabila larangan suami itu mengandung maslahat, maka atau juga larang suami itu ada maslahat dan dalam rangka untuk mencegah madarat yang muncul, maka hendaklah yaitu mentaati suami. Dan untuk menjaga silaturahim, maka bicarakan baik-baik dengan suami bagaimana caranya silaturahim dengan orang tua, dengan kerabat, atau dengan yang berat untuk disambung, itu tetap dalam keadaan ini baik. Adapun dengan mantan suami yang berarti sudah orang lain, maka bagaimana sekarang khidmat fullnya adalah untuk kepada suami yang baru. Adapun mantan suami, maka sudah statusnya orang lain, bukan lagi suaminya. Tidaklah sekadar dia kemudian concern dengan suami yang sekarang atau yang sedang jadi suaminya itu. Wallahu ta'ala alam shawab. Assalamualaikum. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah berinfak setiap pagi hari di musola yang masih menjalankan bid'ah di dekat rumah? Atau lebih baik kita melakukan celengan tiap pagi setelah sudah penuh diberikan kepada masjid yang mengamalkan sunnah? Mana yang lebih baik, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Infak boleh saja kepada siapapun, tetapi kita usahakan infak ya ini tepat sasaran. Dalam pengertian kita berharap kayak kita letakkan infak kepada sesuatu yang kira-kira harapan palanya lebih banyak, lebih tinggi. Ini kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang mereka itu umpamanya telah talabatul ilmi atau orang miskin yang mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Asalnya infak boleh saja diberikan kepada siapapun dengan mengharap ridha Allah dan dengan harapan mereka bisa melunak hatinya, apalagi kemudian ada target-target yaitu dakwah. Dan kalau bisa lebih mengutamakan kepada orang-orang yang mereka punya kecenderungan untuk menghidupkan sunnah Nabi agar memperkuat keimanan dia dan memperkuat posisi untuk berkembangnya dakwah yaitu sunnah. Baik langsung maupun Anda kumpulkan dulu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, di kampung kami, jika belum mengambil thariqah atau tarikat, akan bisa mengalami atau bisa menjadi orang gila, bahkan harus menikah dulu, baru bisa berzikir dan bersolawat, hingga bisa menjalaninya. Dan bagaimana istiqomah yang sebenarnya? Apakah istiqomah setiap hari atau diperbolehkan setiap minggu atau bagaimana Ustadz? Khurafat itu kan, khurafat itu pemikiran khurafat, pemikiran batil, itu menyelisih dengan syariat. Tidak ada sunahnya seperti yang Anda ceritakan, yang merupakan kebiasaan dalam kampung Anda. Kebiasaan kampung Anda lurus apabila perhatian dengan Quran, perhatian dengan sunnah, dengan pemahaman para sahabat, menghidupkan akidah yang benar, tauhid yang benar, menghidupkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ataupun mengambil tarekat yang ada di kampung, kalau nggak bisa menjadi gila, ini semuanya adalah khurafat dan ini merupakan ancaman syaitaniyah yang sama sekali bukan dari Islam. Dan harus dihindarkan. Istiqomah itu ada istiqomah di atas Islam, di atas tauhid yang lurus, di atas Islam yang benar. Itulah yang namanya istiqomah. Kalau orang menyimpang bukan istiqomah, tidak istiqomah, namanya menyimpang. Akidahnya menyimpang, artinya akidahnya nggak istiqomah. Ibadahnya menyimpang, artinya ibadahnya nggak istiqomah. Akhlaknya menyimpang, berarti dia akhlaknya nggak istiqomah. Istiqomah itu adalah lurus di atas ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf bertanya di luar tema. Ustadz, bagaimana hukumnya seorang muslim mengkoleksi burung, Ustadz? Mengkoleksi burung itu kira-kira fadailnya apa? Apa fadilah-fadilahnya itu apa? Kalau kemudian hanya akan menyibukkan dia, kemudian menghabiskan waktunya, ini akan bisa menjadi mengurangi kadar kebaikan Islam seorang muslim. Yang jelas Nabi katakan, min husni islamil mar'i tarku malayakni. Di antara kebaikan Islam seorang muslim itu, dia meninggalkan apa yang tidak menjadi urusan dia, apa yang tidak bermanfaat bagi dia. Sehingga dia fokus dengan apa yang akan memberikan yakni manfaat dengan keislamannya itu. Kalau sekedar dia punya hobi dengan burung, itu ya boleh-boleh saja. Kesenangan, ada yang senang dengan binatang tertentu, sehingga untuk menyegarkan, senang dengan bunga, senang dengan taman, itu nggak ada masalah. Tapi jangan sampai menyibukkan dan melupakan kebaikan yang sesungguhnya bisa dibangun yang sangat banyak. Waktunya jangan sampai untuk bermubah-mubah sehingga habis untuk mengurus sesuatu yang ini mubah. Atau bahkan menyeret melalaikan Allah dan agama dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik Ustadz, insya Allah pertanyaan terakhir. Ustadz, mohon rekomendasinya. Ustadz di daerah Jakarta, Ustadz, lebih tepatnya Jakarta Utara. Bismillahirrahmanirrahim. Jakarta banyak banget. Anda bisa tanya langsung ke Roja, Ustadz Jakarta siapa, seombiak nanti dia mungkin kasihkan daftar deretan Ustadz yang di daerah Jakarta. Saya nggak tahu persis Jakarta Utara ya, yang tinggal di sana siapa, tapi yang jelas Ustadznya sangat banyak banget, gede-gede, banyak yang lulusan Timur Tengah, lulusan Madinah, lulusan Libya, lulusan Mahat, wallahu ta'ala alam bishawab. Bisa Anda langsung telepon ke Roja, insya Allah punya daftar yang sangat banyak tentang ustaz-ustaz yang ada di Jakarta.
Demikian Bapak sekalian, semoga manfaat. Kurang lebih minta maaf. Semoga Allah memberikan kepada kita keteguhan hati kita sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Dan jangan lupa untuk senantiasa yaitu berdoa kepada Allah agar Allah betul-betul meneguhkan hati kita setiap saat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustadz Afifi Abdul Wadud hafizallahu taala telah menyampaikan materi pada sore hari ini. Bagi pemirsa Hijrah TV yang dirahmati Allah, kami mohon maaf atas keterbatasan waktu. Maka daripada itu kami masih belum bisa menerima banyaknya pertanyaan yang masuk lewat dari media sosial, WA maupun telepon. Baik, insya Allah kita akan bertemu kembali di Jumat pekan depan, insya Allah, dengan materi yang insya Allah lebih tajam daripada ini, insya Allah. Baik, jazakumullah khair pada pemirsa Hijrah TV yang dirahmati Allah. Kita tutup dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.